Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik ibu-ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, alhamdulillah, mari kita mulai agenda kajian hari ini dengan terlebih dahulu menghadirkan kelembutan hati kita, mengizinkan hati kita untuk mampu melaksanakan fungsinya, mengizinkan hati kita untuk mampu memaknai bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di majelis ilmu, maka saat itu Allah sedang memberikan karunia-Nya yang begitu besar. Karunia yang dalam riwayat disebutkan bisa mempermudah jalan kita menuju surga. Karunia yang dalam riwayat bisa menjadi jalan kebaikan. Rasul pernah menyampaikan, tidaklah Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, melainkan Allah akan fahamkan ia tentang ilmu agamanya. Salah seorang guru menyampaikan, boleh jadi takdir kita hadir di majelis ilmu ini adalah bentuk pengabulan doa dari Allah. Ketika suatu hari kita berdoa, ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan di dunia, kami memohon kepadamu kebaikan di akhirat, maka Allah mengabulkannya dengan dikumpulkannya kita di majelis ilmu. Karena kata Imam Syafi'i, barang siapa yang menginginkan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Ibu yang baik, tentu saja dalam hidup ini kita memiliki berbagai keinginan, betul demikian? Nah, maka raihlah keinginan itu dengan ilmu. Siapapun yang ingin bahagia, maka bahagia itu harus diraih dengan ilmu. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita ada di majelisnya, kita ada di pertemuan di mana di riwayat yang lain disebutkan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah seperti kita hari ini, kemudian membacakan kitabullah dan mempelajarinya, melainkan Allah akan menurunkan yang pertama kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, Allah akan menurunkan sakinah, ketenangan. Yang kedua, rahmat Allah, kasih sayang Allah menyelimuti mereka. Yang ketiga, para malaikat mengelilingi mereka. Dan yang keempat, Allah akan memuliakan mereka dengan menyebutkan nama mereka satu persatu di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Subhanallah. Maka berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah ketika Allah memudahkan kita untuk hadir di majelis. Insyaallah amanah yang diberikan pada kesempatan hari ini adalah mengisi tahun baru Hijriah 1446 Hijriah dengan hidup semakin bahagia. Kita akan mulai dengan salah satu konsep dasar bahwa sesungguhnya kita itu adalah gugusan waktu. Di Saum Quran Cahaya Qalbu, di meja resmi tempat pengajian yang kita kelola, gitu, Cahaya Qalbu kelola, itu setiap hari Selasa jam 9 pagi itu ada satu kajian yang jarang disampaikan di tempat lain, yaitu kajian psikologi. Jadi kita belajar psikologi, ilmu psikologi. Tujuannya sederhana, agar kita memahami diri kita dan bisa memahami orang lain. Nah, kemarin itu sampai pada psikologi perkembangan. Ternyata ya, disadari atau tidak disadari bahwa kita itu tumbuh berkembang, mulai dari bayi lahir, kemudian berubah menjadi balita bawah 3 tahun, berubah menjadi balita bawah 5 tahun, berubah menjadi anak-anak, kemudian berubah menjadi remaja, berubah menjadi dewasa awal, masa pencarian jati diri antara 18
sampai usia 21 tahunan gitu ya. Kemudian masuk usia dewasa. Dewasa juga ada dewasa awal, ada dewasa madya, ada dewasa akhir. Dewasa awal itu tadi Ibu 21 sampai usia 40. Dewasa madya 40 sampai 60, dewasa akhir 60 sampai meninggal dunia. Ya. Nah, yang menarik, ternyata yang kita minta kepada Allah itu kebahagiaan itu tidak di salah satu rentang usia itu. Jadi bahagia itu harus didapatkan di setiap fase perkembangan. Bayi yang baik itu, bayi yang bahagia itu adalah bayi yang tidak kehilangan ASI eksklusifnya, begitu ya. Tidak kehilangan kasih sayang ayah dan ibunya. Kemudian anak yang bahagia itu adalah anak yang tidak tertekan dalam tumbuh kembangnya sebagai seorang anak, tidak terbebani ya dengan kehidupan orang dewasa ketika ia anak-anak. Remaja yang bahagia itu adalah remaja yang dapat pendampingan sempurna dari orang tuanya. Dewasa awal yang bahagia adalah ia yang menemukan jati dirinya. Nah, dewasa madya yang bahagia adalah ia yang bahagia secara paripurna, karena di usia madya itu 40 sampai 60 itu usia yang harusnya orang bahagia secara paripurna. Dia punya keturunan, dia bahagia menjadi orang tua, ya. Dia juga ada di puncak karir, bahagia dengan kepemilikannya di dunia ini. Kemudian dia juga bahagia dengan persiapannya menuju hari esok. Jadi pentingnya usia 40 tahun ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surat Al-Ahqaf, ya, disebutkan bahwa ketika engkau sampai pada usia 40 tahun, jadi golden age yang kedua itu ada di usia 40 tahun. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika dibahas kemarin di Saum Quran itu, kita menemukan sebuah kenyataan bahwa banyak orang gagal bahagia di usia madya. Itu salah satu gejala dalam hati. Ya, jadi banyak orang yang gagal bahagia, malah banyak orang yang terbebani, dan puncak beban dalam kehidupan itu justru di usia madya. Anaknya jadi beban, ya. Kemudian biasanya usia 40 tahun masih punya orang tua, dan orang tuanya juga membebani kehidupannya. Kemudian tadi gejala-gejala ya pasangan hidup, ya, itu pun menjadi beban baik laki-laki bagi perempuan. Maka kalau kita tidak mempersiapkan usia madya ini, begitu, maka banyak orang yang kehilangan bahagia di fase usia madya. Ya, sedangkan beban tanggung jawab itu besar. Kalau kata Dr. Dian itu begini, ibu ingin gak anak-anaknya bahagia? Nah, lalu bagaimana ibu bisa memberikan kebahagiaan ke anak-anak ibu kalau ibunya tidak bahagia? Banyak orang yang lupa kaidah itu, bahwa untuk membahagiakan orang lain itu harus bahagia. Gak bisa dengan istilah gak apa-apa, kedua ibu mah penting mah barudak bahagia. Dan ibu juga sebagai seorang anak kan akan sedih, akan menderita jika melihat ibunya, ayahnya tidak bahagia. Jadi bahagia itu tidak bisa kita berikan kepada orang lain kalau kitanya tidak bahagia. Ketahuilah bahwa ini adalah gugusan waktu. Kita itu adalah gugusan waktu. Di fase perkembangan yang tadi kita sebutkan, kita bisa bermuhasabah, ibu yang baik. Kita itu ada di fase mana? Mungkin sebagian besar yang hadir hari ini ada di fase usia dewasa madya, usia 40 sampai 60 tahun. Kita adalah gugusan waktu. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Tatkala satu hari hilang, maka akan hilang pula sebagian dari dirimu. Kalau kata Agim waktu itu ya hanya 3. Kemarin dulu, sekarang, dan waktu yang akan datang. Begitu. Kemarin adalah waktu yang sudah kita lalui dan kita tidak bisa kembali kepadanya. Masa depan ada sesuatu yang belum tentu kita jalani, dan hari ini adalah hari di mana kita harus mendapatkan tujuan hidup kita, yaitu bahagia di dunia dan di akhirat.
Jangan hilang bahagia karena masa lalu, jangan hilang bahagia karena ketakutan kita akan masa depan hidup kita hari ini. Nah, hari ini kita ada di tahun 1446 Hijriah. Pertarusan sederhana, nah tahun ini urang bade kehilangan bahagia dengan menyesali masa lalu dan khawatir dengan tahun 1447 Hijriah yang belum tentu kita injak, belum tentu kita jalani. Maka hari ini mari kita gunakan kesempatan hidup dari Allah untuk lebih bahagia. Yang kedua, ya, Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, aku pernah bersama seorang sufi. Aku mendapatkan pelajaran darinya. Dia mengatakan bahwa waktu adalah pedang. Jika kamu tidak memotongnya, jika kita tidak memanfaatkannya, maka ia akan memotongnya. Kalau di training motivasi, saya sering memberikan sebuah gambaran seperti ini. Bu, aya jami anjeunna teh henteu naon-naon, Bu. Punten ge banyak pilih ya. Anjeunna teh molohok we satengah jam. Henteu ngalakukeun dosa, Bu. Henteu ngalakukeun ibadah, molohok we. Saur ibu, apa yang didapat oleh orang yang melakukan itu? Setengah jam. Betul, jawabnya adalah kerugian, karena ia telah menggunakan setengah jam waktu hidupnya kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan kalau kita lihat kaidah yang lain, innal mubadirina kana ikhwanas syaitan. Yang memubadirkan sesuatu itu adalah saudaranya setan. Dia telah memubadirkan waktunya setengah jam. Nah, pertanyaannya, muhasabahnya, apakah di tahun 1446 Hijriah ini kita pun akan memubadirkan kesempatan kita untuk bahagia, kesempatan hidup kita untuk jauh lebih baik lagi? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, alam ya'ni lil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk, menundukkan hati, mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah Allah wahyukan? Upami bahasa Ustaz Epiman, lagi tua hirup teh saurna kitu kan. Apa kita akan bertahan pada sesuatu yang begitu-gitu aja, sedangkan kita mengetahui kaidahnya? Bagaimana bu kaidah yang berkaitan dengan waktu? Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang rugi. Kenapa coba bu yang sama dengan hari kemarin rugi? Karena modalnya juga beda. Contoh yang mudah untuk kita pahami, upami anak TK sami sareng anak SMA, mata merugi nu SMA. Hari usia bertambah, hari kemampuan sami, kan gitu be. Dengan bertambahnya hari itu harusnya kita bertambah bekal. Maka kalau hari ini sama dengan hari kemarin, berarti kita tidak bertambah apa-apa. Upami ukur sholat, upami sholat orang sae misalkan, bu, sholat orang ke sae, maka sampai hari kemarin kita mengumpulkan 1000 sholat misal, maka bertambah satu hari, setidaknya kita menambah 5 waktu sholat. Coba bayangkan, harusnya kita bertambah pahalanya, bertambah kebaikannya, bertambah kebahagiaannya. Maka barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, rugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, celaka. Seharusnya kita ada di titik ideal bahwa hari ini harusnya jauh lebih baik daripada hari kemarin, minimal di perasaan. Ya. Kemarin kita bersepakat di saukuran itu, di kajian psikologi itu, ibu bapak yang baik, mari kita berencana untuk bahagia di hari senja. Bapak ibu tahu kesepakatan sederhananya apa? Bismillah, kita akan sambut usia dewasa dia itu dengan tidak memiliki hutang. Hutang yang ada logika sederhana dari hutang.
Ketika kita berhutang, ya, namun seberapa biasa namun sehari punya hari etak namun begitu ya, terus. Kemudian ibu menggadaikan kebahagiaan ibu sampai ibu melunasinya. Yang lunas 4 tahun berarti dia kehilangan bahagia gara-gara pinjam sehari, kehilangan bahagia 4. Padahal yang 1 harinya sudah lewat, uang yang dipinjamnya juga udah nggak ada, kebutuhannya juga udah lewat. Tapi tanggungan yang kita tanggung sesuai dengan jumlah yang kita pinjam. Ini subhanallah, ini belum membicarakan masalah pinjamannya halal atau tidak halal. Apalagi kalau pinjamannya tidak halal, maka seseorang bukan hanya menanggung menggadaikan kebahagiaannya, tapi selama waktu dia meminjam, dia sedang mengundang musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waktu itu ini sedang cerita kajiannya di sana. Kita bersepakat bahwa di antara misi untuk tetap bahagia di usia madya itu, kita melewati usia madya tanpa hutang. Subhanallah. Bade duit keirahan orang membebani usia kita gara-gara hutang kamari sampai hari ini kita menderita gebel gitu ya. Benak di jalmena isi emot kanana mina ngagebel gitu ya. Keuheul nafsu sanes kanten, itulah yang membuat kita kehilangan bahagia. Maka waktu ini harus diperhitungkan, ya. Waktu ini harus dimanfaatkan, karena kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, maka waktu yang akan menghukum kita. Kurang lebih begitu. Makanya Allah mengingatkan kepada kita demi waktu. Sesungguhnya manusia itu ada dalam keadaan rugi. Jadi hidup manusia itu kebanyakan rugi, Bapak Ibu sekalian, dalam menghabiskan waktu ini. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasehati dalam takwa dan sabar. Maka bismillah ibu yang baik, kita jalani karunia Allah di tahun 1446 Hijriah ini dengan lebih bahagia. Untuk bekalnya, mari kita bahas beberapa tips untuk bisa lebih bahagia. Tips yang pertama, cara yang pertama agar kita lebih bahagia. Cara yang pertama itu adalah membenahi hati. Atau kalau dalam bahasa perintahnya, benahi hatimu. Kenapa demikian? Karena bahagia itu dirasakan oleh hati, bukan datang dari apa yang kita miliki. Ini dipegang erat prinsipnya, Bu. Bahagia itu bukan datang dari apa yang kita miliki, tapi bahagia itu lahir dari fungsi hati yang bisa melaksanakan, dari hati yang bisa melaksanakan fungsinya. Contohnya, banyak orang yang belum menikah, kemudian mereka membayangkan sigana bahagia menikah. Banyak orang yang belum punya uang, kemudian dia membayangkan sigana bahagia namun punya uang. Banyak orang yang sendirian membayangkan sigana bahagia pami gaduh keluarga. Nah, pertanyaan Abi anu nikah bahagia sadaya. Bahkan fakta mengagetkan, di antara orang-orang yang menikah itu lebih banyak yang jadi tidak bahagia daripada bahagia. Kita tidak membicarakan orang lain. Saya pernah bercanda kepada ibu beberapa waktu yang lalu, Bu, punten walau gitu, ibu terus lagi rumah tanggi, di tahun ke tahun teh ibu tapi bahagia, tapi emotan. Nah itu jadi fakta ya, kita bermuhasabah. Kemudian banyak orang yang sigana belum punya keturunan, sigana bahagia lalu galuh keturunan. Kan tidak sedikit orang tua yang terbebani dengan anak-anaknya, dunia dan akhiratnya, bukan hanya di dunia. Banyak orang tua yang menyambut anaknya dengan tangisan bahagia, tapi beberapa tahun kemudian tidak sedikit orang tua yang menangis karena kesal, sedih, khawatir kepada anak-anaknya. Itu baru di dunia. Dan di akhirat pun banyak orang tua yang menangis karena anaknya
didikan orang tua kepada anak-anaknya. Ada orang yang membayangkan, yang tidak punya uang membayangkan kalau punya uang itu bahagia. Padahal itu hasil pengamatan psikologisnya begini. Orang yang tidak punya uang itu pikirannya hanya satu. Apa pikirannya? Pengen punya uang. Tapi orang yang banyak uang pikirannya banyak. Pengen nyimpennya aman, pengen gak ada yang minjem, pengen uangnya ada terus, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Ternyata hasil pengamatannya banyak uang itu jauh lebih banyak bebannya daripada tidak punya uang. Makanya kata Rasul dalam salah satu riwayat, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian, tapi aku khawatir dicurahkannya dunia kepada kalian seperti dicurahkannya kepada orang-orang sebelum kalian. Karena sesungguhnya dunia menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Subhanallah. Maka siapapun yang ingin bahagia, benahi hati kita. Yang salah itu hati kita. Bu, cuaca sekarang lagi ekstrim ya, dingin begitu. Kalau kita tidak bisa mengolah hati, tiap pagi kita ngeluh. Ngaji rizki, para lantasnya tirisnya tuh bukan. Padahal ini kan karunia. Coba bayangkan, Juli Agustus mana di mana kita merasakan kesejukan seperti ini. Iya. Ini Juli Agustus, rasanya itu rasa Februari di tanah suci. Iya. Jadi kalau keluar pagi mau ke masjid, si dinginnya itu sama dengan dingin kalau umroh di bulan Februari. Iya. Ngangenin begitu. Padahal ini bulan Juli. Mei, Juni, Juli, Agustus di Indonesia itu puncaknya panas. Iya, tahun ini karunia berbeda ya. Maka hati yang menentukan, bukan keadaan. Ada orang yang ketika turun hujan dia mengeluh dengan turun hujan. Tapi ada orang yang ketika turun hujan dia bahagia. Berarti bukan turun hujannya yang jadi masalah, tapi hati. Ibu kantos kesel tinggal kurang kali rewel. Ibu tinggal kurang kali rewel, margi manah ibuna lepat persepsi.